Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Azuri dari kelas 12 BDP 3 nomor absen 6. Saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. HAM adalah hak dan kewajiban yang melekat secara fundamental dalam individu setiap manusia. Prinsip dari HAM yaitu universal, non-diskriminasi, interrelate atau tidak dapat dipisahkan, dan kewajiban dari negara. HAM merupakan konsep dari sebuah negara hukum, tak terkecuali Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memasukkan HAM ke dalam Menteri Muatan Basic Law atau hukum dasarnya, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan HAM dimuat dalam bab XA dari pasal 27 sampai pasal 34. Tidak hanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, HAM juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Problematika HAM di masa pandemi COVID-19. Problematika HAM di masa pandemi COVID-19, problemnya adalah tidak selarasnya pengaturan HAM, apa yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kasus mengenai pelanggaran HAM pada masa pandemi, salah satunya adalah pelanggaran HAM dalam masa pandemi yaitu mobilitas. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak mobilitas setiap orang. Pembatasan gerak ini juga merupakan cara pemerintah untuk merendam penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan cara kebijakannya PSBB atau PPKM. Saat diberlakukannya PPKM, sebagai upaya pencegahan COVID-19, maka mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Pemberlakuan PPKM ini membuat banyak pekerja seperti pedagang tidak bisa berjualan seperti biasa sehingga pendapatan pun menurun. Sehingga banyak pedagang yang tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukan menyalahkan pemerintah atas kebijakannya, tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan mobilitas nyatanya tidak ada benefit yang dapat diambil dengan adanya catatan masifnya penyebaran virus. Melainkan benefit yang dapat diambil adalah terdapat kerugian akibat dari pembatasan mobilitas tersebut. Pembatasan mobilitas gerak dengan kaitannya HAM dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Kaitannya ini tercantum di dalam isi peraturan perundang-undangan, legitimasinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2. Dari isi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas bergerak, berpindah, masuk dan kembali ke wilayah Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.